ketika kita melakukan sesuatu atas ajaran Tuhan, kita masih ngarepin balasan aja, masih dikasih. Iya. Apalagi kalau kita Gimana kalau kita belajar ikhlas, ya Allah, itu baik banget. Ya. Semua orang yang sukses rata-rata orang yang mau berbagi ke orang lain. Itu aku rasain gitu sekarang. Abang tahu nggak? Abah udah nggak ada. Mami sedih banget gitu. Kenapa Mami sedih? Ya karena kenapa ya dulu tuh Mami tuh nggak bisa ngafalin Quran. Bang, boleh nggak? Mami pengen banget Abang jadi penghafal Quran. Aku tuh bangga banget saat dia ngelantunin ayat-ayat suci Al-Quran. Kayak begitu bangganya aku sebagai seorang ibu gitu loh. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Itu logika lah. Logika jadi gitu kan. orang-orang casting lo kasih makan lo traktir makan. Traktir makan. Nanti abis itu lagi sibuk apa? Enggak ada. Iya, gitu. Abis itu ya networking. Networking. Ya kan? Gitu. Pada saat itu kan kayak gitu kan pikiran Ya. orang gitu. Ya. Tapi gue mikir 1 juta traktir apa gitu kan. Ya juga ya. Juta traktir apa? Tahu sendiri nanti yang dipesan tiba-tiba mahal Teleponin gawat. gitu. Ini bisa. Ya udah bisa. Oke. Tiba-tiba pas lagi jalan tiba-tiba dia cancel. Wah, dia cancel. Dalam hati gini, apa dia nggak mau ya? Wah, kok di cancel? Padahal gue mau nraktir nih, uang gue yang terakhir biar gue dapet judul gitu kan. Ya udahlah, daripada gue kayak gini, di situ kan kata ceramah ustadznya gini, sedekahin uang lo katanya. Ketika lo dalam masa uang banyak, sedekah itu hal yang biasa. Tapi ketika lo sulit, lo nggak punya uang, lo sedekah, itu jawabannya akan cepet banget lo dapet. Gila. Itu, That's good. si ustadz itu ngomong gitu. Akhirnya aku begini, udahlah daripada gue traktir orang casting nih 1 juta, gue sedekahin aja lah. Mau gue besok nggak makan apa segala macam, ya udahlah, terserah gue mau bisa apa gitu kan. 1 jutanya aku langsung ambil, aku sedekahin, masukin ke kotak masjid pada saat itu, terus pulang, terus di rumah begini, gue nggak punya duit sama sekali gue di rumah. Besok gue makan apa? Nggak tahu, itu sesuatu yang gila yang gue lakuin. Sesuatu yang gila, gue besok makan apa gitu. Udah terus berdoa, sholat, ya Allah, aku sudah bersedekah, aku sudah berdoa, aku udah gak punya apa-apa, tolong aku mau menikah, aku mau hidup lebih baik gitu. Cewek-ceweknya juga mana nih Tuhan gitu. Cewek udah pada gak ada, udah pada meninggalkan karena sudah bangkrut pada saat itu. Gitu. Sampai akhirnya besoknya tiba-tiba, Son, gue ulang tahun, makan ya. Untung jadi makan, bisa makan. Terus akhirnya karena dia ulang tahun ditraktir makan. Terus besoknya ada yang ngajak makan segala macam, makan. Tiba-tiba dapatlah callingan stripping pada saat itu, nggak jauh dari sedekah itu, dikontrak berapa ratus episode. Dan itu menjadi program lumayan andalan di stasiun TV itu. Episodenya panjang dan alhamdulillah rezeki datang setelah itu. Syuting, endorsan segala macam. Terus tiba-tiba yang tadinya cuma 0 rupiah, jadi kan selama syuting ya udah makan di lokasi. Betul. Makan di lokasi. Ongkos ya kan dapat duit transport. Betul, lu juga. Dapat duit transport. Dijemput kadang-kadang. Iya, dapat duit transport. Awal-awal masuk episode nahan diri makan di lokasi. Mau nggak ada scene-nya juga di situ, betah-betah, yang penting gue bisa makan sehari 3 kali gue makan di situ, makan. Sampai akhirnya dibayarlah sebulan, kan baru dibayar tuh sebulan ya. Sebulan langsung keluar berapa puluh episode, dibayar, punya uang. Terus keluar lagi. Dibayar lagi, sedekahin lagi, dapat lagi, dibayar lagi. Aku sedekahin. Jadi enggak misal dapat 10 rupiah, aku sedekahin setengahnya dulu. 5 rupiahnya aku pegang. Nanti begitu dapat lagi, aku sedekahin lagi setengahnya, masuk lagi. Nanti begitu sudah mulai rutin, baru aku jatahin setiap seminggu sekali sedekah segini apa segala macam. Ternyata rezeki datang. Sampai akhirnya aku bilang, ya Allah, aku mau menikah, aku mau berubah menjadi lebih baik segala macam. Ketemu dengan virus, menjalin hubungan dengan virus yang tadinya segala sesuatunya kayak nggak mungkin jadi mungkin. Gedung yang tadinya kita kok susah banget, nggak mungkin dalam waktu dekat kita mau tanggal segini, jadi mau semua. Terus dapatlah kerjaan-kerjaan yang dimana akhirnya pernikahan kita bahkan hampir nggak ngeluarin duit karena banyak vendor yang mau masuk apa segala macam. Itu kayak keajaiban dari Allah yang ketika lo mau berubah menjadi lebih baik, ketika lo mau sedekah, ketika lo menyerahkan semuanya ke Allah, bukan ke manusia, ini gue kasih buat lo, gitu. Sampai akhirnya ya udah alhamdulillah nikah lah gitu. Walaupun ada lagi nanti masalah-masalah lainnya. Pastinya. Tapi virus selalu bilang, dan juga kita dengar juga tausiah ya, aku sempat bilang ya, sayang aku lagi ada masalah nih gini. Kok harusnya aku begini? Ingat dulu kamu punya masalah besar kan, kata dia gitu. Aku bilang gitu kan. Tapi masalah kamu selesaikan. Sekarang kamu dikasih masalah, jangan takut, besok masalah kamu juga selesai. Aku bilang kita gitu, punya Allah.
Ya. Karena banyak banget sih Kak, maksudnya kayak permasalahan-permasalahan hidup kan pasti banyak. Betul, gitu. betul. Gue sukanya kayak ketika kita bersedekah dan apalagi juga memberikan kembali ke Tuhan gitu ya. Iya. Bukannya kita mengharapkan kembali dari Tuhan, Kembali, ya. tapi Tuhan make sure kita nggak akan pernah kekurangan. Iya. I think itu the fact that lu ditraktir orang Iya. sama makan gitu, lu nggak akan pernah kekurangan, lu nggak akan pernah kelaparan. Ada aja caranya ya. Pasti ada caranya, karena banyak orang mikir nanti gue sedekah kalau misalnya duit gue udah segini gitu Iya. kan, gue akan memberi, gue akan berdonasi kalau misalnya nanti gue udah ada di tahap ini. Iya. Tapi justru sebenarnya yang tadi itu tuh berkahnya akan jauh berkali-kali lipat ketika lu lagi Gak punya. nggak punya, tapi lu tetap bersedekah gitu. Wah itu keren, that's very inspiring man. Awalnya aku pikir nggak mungkin gitu loh. Iya. Ustadz ini ngapain ceramah nyuruh gue nggak punya duit, lo harus sedekah gitu, nggak Gila, mungkin. ya. Gila. Tapi ternyata itu mungkin. Ya, Dan begitu baiknya Tuhan ya. Ketika kita melakukan sesuatu atas ajaran Tuhan, kita masih ngarepin balasan aja, masih dikasih. ya, Apalagi kalau kita Gimana kalau kita ikhlas. belajar ikhlas, ya Allah, itu Wow. baik banget. Dan agama manapun, Ya. coba perhatikan deh. Ya. Semua orang yang sukses rata-rata orang yang mau berbagi ke orang lain. Karena begitu ternyata kita ngebahagiain orang lain, kita akan dibahagiain dengan berbagai macam caranya kan, betul, begitu. betul. Itu yang aku merinding sendiri ngerasain. Itu aku rasain gitu sekarang. Sony sendiri ketika akhirnya menjadi ayah sambung buat Fast, Hmm. di mana lo gak punya sosok ayah yang mengajari lo, itu gimana cara meyakinkan ke Virus gitu? Kalau misalnya, no, gue bisa menjadi ayah juga untuk Fast. Ya, karena mungkin waktu yang mendewasakan gitu ya. Ketika sebelumnya aku tadi bilang, hidup gue tuh begini, gue tuh nggak pernah ngedapetin sosok ayah dalam hidup gue nggak pernah tahu bagaimana yang harus dilakukan seorang ayah kepada anaknya, dan anak harus mendapatkan apa dari seorang ayah gitu Betul. kan. Seiring berjalannya waktu, ada pemikiran-pemikiran lah yang mendewasakan kita dari lingkungan. Contoh, ketika bertemu dengan orang-orang yang bisa dibilang rumah tangganya berhasil, aku selalu ngeliat, oh dia tuh begini ya ke anak istrinya ya. Atau mungkin kita nanya, gimana sih cara ininya? Oh dia akan ngasih tahu, oh begini ya gitu kan. Sampai akhirnya aku punya program ini program religi juga. Ya alhamdulillah sih program ini sudah berjalan 12 tahun dan aku sendiri, kalau aku yang pribadi 5 tahun lah udah di sini. Ketemulah dengan ustadz-ustadz, dengan orang-orang hebat, tokoh-tokoh inspiratif yang ada di sana. Setiap hari aku ketemu pasti ada aja ilmu yang didapat, entah cuma dari omongan atau bercandaan atau tausiah yang lagi dipelajarin gitu. Ya. Itu yang akhirnya aku serap gitu kan. Itu yang akhirnya aku serap, dan beruntungnya aku adalah ketika mendapatkan sebuah nilai, langsung aku praktekin ke anak aku yang ada di rumah gitu. Wow. Jadi kalau kita cuma dapetin sesuatu, udah nanti gue mau praktekin, tapi kita nggak praktekin, ya nggak akan kejadian, nggak akan bermanfaat ilmu itu. Nah, begitu dapat itu, aku langsung praktekin ke rumah. Begitu dapat, aku praktekin lagi ke rumah. Jadi nyicil Ya, sampai akhirnya, beli buku menjadi seorang ayah yang baik seperti apa sih? Keluarlah buku pada saat itu, Father Man. wow. Itu bagus banget, simple banget. Aku bacain segala macam. Oh ternyata begini ya. Apa ilmu yang lu dapetin dari si Fatherman itu? Jadi mungkin kita sebagai orang tua nggak bisa hadir setiap saat buat anak kita, Ya. tapi kita harus hadir di saat yang tepat untuk anak kita. Contoh paling simpel adalah ketika anak menceritakan bagaimana dia di sekolah aja, ketika kita, oh iya bagus segala macam, anak akan merasa, gue didengarkan sama orang tua kita. Begitu anak ada lomba, makanya kita selalu sepakat kalau kita ada schedule syuting, kita blok kalau anak ada lomba atau kegiatan yang tampil di Benar. sekolah. Wow. Kita Karena itu nggak salah bantu. satu bentuk kita untuk berusaha untuk dekat Hadir. dengan dia, hadir Iya. di saat yang tepat. Ya. Jadi setiap anak kita ada lomba atau ada apa, kita cancel schedule atau kita harus nomor 2 kan schedule, kita harus datang di situ. Wow. Jadi mereka jadi prioritas. Prioritas. Ya. Di saat anak sedang sakit, itu adalah saat yang tepat supaya untuk kita dekat sama dia. Ya. Jadi nanti dia akan berkeluh kesah sama kita. Jangan cepat sembuh, apa segala Ya. macam, sehat kuat. Anak kan merasakan itu. Ya. Di saat anak sedang seneng, kalau di buku itu katanya. Itu adalah salah satu cara supaya kita semakin dekat sama dia. Jadi itu apa yang aku dapat itu, ya aku yang berusaha lakuin ke anak-anak So good. gitu. That's so good. Karena bahkan ya untuk kadang-kadang untuk seorang gua sendiri gitu ya. Padahal gue juga mempunyai ayah dan ibu juga dan mereka lengkap juga dan lain-lain. Tapi
gue juga tetap harus mempelajari ilmu parenting juga. Iya. Karena mereka berdua, ayah ibu gue, mereka juga nggak pernah belajar ilmu parenting. Mereka cuma they're winging it gitu. Yeah. Ya improv Ya, lah. ngalir aja lah ya. Improv lah gitu. Nah tapi di sini ketika gue belajar, banyak banget sih ilmu-ilmu yang gue dapetin juga. Please, banyak banget ilmu-ilmu yang gue dapetin dan banyak banget hal-hal yang ternyata gue ngerti kenapa gue harus melakukan hal tertentu Iya, gitu. benar. Kalau lu sendiri, kalau misalnya tadi udah jelas ya, dari Sony itu momen ketika dia mimpi, dia itu kayak berbalik semuanya. Benar-benar dia meninggalkan semua yang jelek-jelek, Iya. dia meninggalkan semua yang nakal-nakal. Wah, pacarannya diputusin satu-satu gitu. Semuanya ya Yoi. diputus. Aduh gila, dia scroll down ada 25 orang gitu kan. Aduh, kayak gila. Ini saksinya. Aduh. Dia pernah ngegapin. Gara-gara mimpi tersebut gitu, hentikan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya untuk Virus sendiri gimana? Karena Virus sendiri kan sebenarnya emang udah tumbuh di keluarga yang sangat muslimah banget gitu, sangat beragama banget. Ada nggak sih momen juga ketika yang tadinya kayak tadi mungkin dari Sony bilang, ini mah cuma sekedar kewajiban, tapi ada transisi dari sebuah kewajiban sampai akhirnya jadi sebuah relationship, hubungan intim tadi itu. Kita udah nggak perlu ngomong sama Tuhan dengan kata-kata yang bermutiara, dirangkai dan indah, tapi kita benar-benar kayak ngomongnya seintim itu sama Tuhan gitu. Kapan sih momen tersebut bisa terjadi gitu? Iya, jadi pasti kan proses belajar agama tuh naik turun gitu. Nah waktu itu pas almarhum papa meninggal, aku di situ baru berasa banget Kak, karena aku sempet stres berat. Itu kayak setengah tahun lah, aku tuh nggak mau syuting sampai kayak diundang apa-apa tuh, aku udah nggak sanggup untuk kayak, ntar dulu deh, kayak masih lukanya tuh kayak masih belum terima gitu loh. Nah terus akhirnya sering dong ke makam papa tuh sering gitu kan. Terus pas lagi ke makam papa tuh aku gini, kalau udah di dalam, kayak kan nggak percaya ya, kehilangan orang yang paling kita cintai, itu kan baru pertama aku rasain Kak. Terus ngelihat dia ada di dalam kubur gitu, yang biasa kita ngeliatin mungkin datang ke pemakaman orang gitu kan, yang kayak ya kita sedih, tapi kan ini bener-bener orang yang setiap hari sama kita ngobrol, pelukan, sayang-sayangan. Terus pas ngelihat aku gini, terus yang bisa gue kasih buat papa gue nih apa ya gitu. Kok tiba-tiba mikir udah baca Al-Fatihah, bukan penghafal Quran nih gue gitu. Ya bukan penghafal Quran, ngaji juga cuma gitu-gitu aja, ya bisa gitu, papa udah ngajarin ngaji, tapi kayak ngerasa masih banyak kekurangan gitu. Ya kalau misalkan terus mulailah tuh syuting, dapat sesuatu, seneng, happy, papa udah meninggal, ada mama bisa disenengin. Terus kalau yang papa aku senengin ini gimana nih gitu, gimana nih nyenenginnya. Terus ada om aku sekarang belum lama dia meninggal, itu udah kayak penggantinya papa gitu. Kalau apa-apa tuh aku selalu cerita sama dia. Duh om, gimana nih papa meninggal gini, yang bisa dikasih apa ya, udah gak bisa dikasih uang, gak bisa dikasih hadiah, dulu bisa dikasih ini itu yang papa seneng, makanan yang dia suka, misalkan suka jam apa gitu, kita suka beliin. Gimana ya om? Terus om aku bilang, kamu tahu gak kalau di dalam Islam itu doa anak itu gak ada hisab. Artinya apa? Jadi kalau misalkan kita doa nih Kak, suami sama istri itu kita doa nih, itu masih ada hisapnya, ibaratnya tuh mampir-mampir dulu doanya ke sini, ke atas dulu, terus jadi nggak langsung, nggak langsung ke orang yang ada di dalam kubur gitu, gitu. Jadi ada hisapnya dulu, suami, istri, temen atau apa gitu. Nah kalau anak, kita berdoa nih, saat ini kita berdoa untuk orang tua kita yang udah nggak ada, itu langsung masuk Kak doanya. Ibaratnya kalau misalkan ada kayak seorang yang sedang disiksa kuburnya, itu siksanya saat itu berhenti di saat anak itu mendoakan orang tuanya. Langsung berhenti. Jadi langsung berhenti. Saat anak itu berdoa, itu langsung nyampe doanya. Aku langsung gini, hah? Jadi bener-bener gak ada. Jadi langsung berhenti saat itu juga. Saat itu aku langsung Kak berpikir, itu kan aku langsung mikir, oh ternyata mau sekaya apapun lo,
sebanyak apapun materi yang lo punya, di saat lo udah di dalam sana, mau anak lo jadi apapun gitu, sekaya apapun, ya nggak bisa dikasih juga kan ke orang tuanya. Masa mau digali ditaruh hartanya, nggak mungkin. Aneh. Ya. Buat apa Ya. gitu kan? Oh ternyata yang dibutuhkan orang tua kita adalah doa anak yang soleha. Akhirnya saat itu aku berpikir, Kak, aku memperbaiki diriku. Jadi ini momennya banyak nih. Ini yang baru aku ceritain di sini. Jadi kalau yang Abang Fas ini, dulu aku bilang sama Sony, sayang, kayak kita harus cari guru ngaji nih buat Abang Fas. Karena kita tahu kita nih masih banyak kekurangan ngajarin anak kita. Carilah guru hafiz Quran, penghafal Quran, dapat, Kak. Waktu pas Abang Fas ini mau aku jadiin penghafal Quran, gak mungkin gak nanya dong anaknya. Gitu kan, pasti kan ya kalau anak seumuran dia akan memilih untuk mereka bermain, Of course. nonton TV, Iya, nonton YouTube. ya gitu-gitu ya kan. Ya. Terus aku ajak dia duduk bareng. Abang tahu nggak? Abah, kan dia manggil papaku almarhum tuh Abah. Abah udah nggak ada. Iya, Abah kan udah nggak ada. Mami kan aku sering ajak dia ke makam gitu. Mami sedih banget gitu. Kenapa Mami sedih? Ya karena Mami udah banyak nyanyain waktu Mami. Kenapa ya dulu tuh Mami tuh nggak bisa ngafalin Quran. Sedangkan aku tuh baru tahu gitu kan. Maksudnya kayak ngafalin, kalau seandainya kita punya anak penghafal Quran tuh bisa masukin banyak keluarganya ke surga gitu. Wah, emang iya Mam, kata dia gitu. Wow. Kan bisa masukin banyak orang ke surga, bisa. Jadi nggak maminya aja nih yang masuk surga, tapi bisa masukin orang tua kita, mau nenek kakek kita tuh juga bisa gitu. Oh gitu ya Mam. Iya Bang, boleh nggak? Mami pengen banget Abang jadi penghafal Quran. Abang jadi penghafal Quran. Nanti kalau Abang nanti punya adik-adik juga jadi penghafal Quran. Wow. Nah nanti kalau Abang udah jadi penghafal Quran, apapun yang Abang mau, Mami akan wujudin. Abang mau jadi punya cita-cita apa, prestasi apa, Abang karir Abang mau pengen apa, Mami akan wujudin. Dimulai sambil menghafal Quran. Gitu, aku bilang. Tapi sekarang Abang jadi penghafal Quran dulu. Gitu ya Mami. Kira-kira Abang mau gak ya ngasih Mami surga nanti kalau Mami udah gak ada. Wow. Karena di saat aku tuh ngerasain banget gitu Kak. Di saat Mami gak ada nanti, kenapa aku ngerasa bahwa ya aku gak butuh apa-apa lagi gitu. Tapi dengan anakku, melihat anakku gitu Kak, aku tuh bangga banget saat dia ngelantunin ayat-ayat suci Al-Quran. Kayak begitu bangganya aku sebagai seorang ibu gitu loh. Kayak ya ampun, ini baru kayak sesuatu hal yang kecil dia lakuin, tapi kayak aku tuh udah ngelihat dia tuh, ya Allah bangganya aku gitu. Ngelihat dia lantunin begitu indah gitu ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Terus aku kayak kebayang tuh kayak, ya Allah ini seindah ini ya gitu. Maksudnya kayak aku sering dia ngelihat dia berprestasi jadi juara lain-lain gitu Kak. Tapi saat ngelantunin Al-Quran tuh kayak, oh ya Allah tuh kayak bangganya luar biasa. Belum lagi orang yang ngelihat dia anak seorang public figure akhirnya bisa menghafal Quran gitu loh dengan sebuah pilihan ini. Sampai akhirnya adiknya yang kedua ini sudah masuk ke ayat yang panjang, sudah sampai ayat An-Naziat ya, An-Naba tuh sekitar 30 ayat dia udah hafal yang 5 tahun. Gak sampai di situ Kak. An-Naba 40. Iya, An-Naba 40 ya. Nah terus gak sampai di situ nih Kak. Jadi mulailah aku ada satu momen, kita tuh belajar gak di situ doang Kak. Jadi kita sebagai orang tua, kita ngerasa kalau ada kekurangan sama anak kita, ada yang salah sama diri kita. Jadi kita gak mau nyalahin anak kita nih. Oke. Aku selalu bilang sama Bi, ini kayaknya ada yang salah sama diri kita. Pasti kesalahan ini dari kita sebagai orang tuanya gitu. Kita nih harus koreksi diri, kita harus belajar lagi, aku bilang gitu. Akhirnya kita sepakat saat itu belajar ke salah satu guru kita samperin. Di situ ada satu kata-kata yang nyentuh hati aku sampai saat itu guru kita ngomong, dan itu aku nggak bisa nahan semua air mata aku keluar. Dia bilang gini, ya nih lagi susah begini, anaknya lagi susah begitu. Pokoknya apa keluh kesah kita gitu loh. Lagi begini nih gitu. Semua keluh kesahnya tuh
aku ceritain gitu Kak. Terus tiba-tiba gurunya ngomong gini, Virus, kamu tahu nggak kalau ibaratnya guru terbaik anak itu kamu gitu. Dan kalau seandainya anak boleh milih kan, anak seneng nonton TV nih misalkan gitu kan. Anak seneng nonton TV. Kamu tahu nggak kalau seandainya dia boleh memilih TV, gadget, dia akan lebih memilih orang tuanya. Coba aja kalau nggak percaya. Wow. Mungkin kita yang kurang ngasih waktu untuk mereka. Mereka lebih membutuhkan kita gitu loh. Dan coba kamu lakuin sesuatu hal yang memang dia lakuin, tapi dia pengen ngelihat contohnya orang tua kita lakuin juga nggak? Ibaratnya nih Kak, kalau misalkan anak disuruh sholat gitu, disuruh sholat kan, otomatis dia bakal mikir gini kan, orang tuanya nggak sholat, lo nyuruh gue sholat, tapi lu sendiri gue nggak pernah ngeliat lo sholat, ibaratnya gitu dong. Akhirnya saat itu aku pulang ke rumah Kak. Aku pulang ke rumah, terus aku bilang sama guru aku itu, Ustadz, aku WA, saya mau belajar menghafal Quran. Aku bilang kayak gitu, terus akhirnya dikasih guru, dan saat itu aku belajar menghafal Quran Kak. Aku ikut belajar menghafal Quran. Aku tuh sedih banget. Kadang kan kita sebagai orang tua suka gini, ayo dihafalin lagi. Ayo dihafalin lagi. Susah Mam, ayatnya ada yang sama misalkan gitu. Di saat aku ngafalin Quran ini baru surat pendek loh Kak. Sesusah itu gitu loh. Ternyata gak mudah menghafal Quran tuh. Ya Allah, pantesan pahalanya tuh bisa masuk surga. Bisa banyak masukin orang ke surga gitu. Ya Allah, luar biasa banget gitu Kak. Wow. Dan saat aku ngafal, ya Allah ini aku baru surat pendek nih, belum sepanjang anakku nih. Wow. Ternyata tuh kan ada beberapa surat pendek aja tuh yang kita suka ketuker-tuker Kak. Itu aku ngafalin sampai berkali-kali, gurunya sampai berkali-kali gitu Kak. Oh ternyata sesulit ini ya. Tapi ada hikmahnya nih Kak. Aku kayak ngerasa bahwa aku tahu kesulitan yang dia alamin. Betul. Aku jadi kayak lebih sabar gitu. Lebih kayak, ya nggak apa-apa nak, susah Mam, ini suratnya banyak yang sama, nggak apa-apa sayang, abang belajar dulu, abang capek, iya abang capek, ya udah abang istirahat dulu, nanti kalau abang udah, abang boleh hafalin lagi, abang inget ya bang, kalau abang hafal bukan buat mami dedi, tapi buat Allah, karena semua yang abang punya ini, itu Allah yang kasih nak, mami sama dedi cuma perantara, gitu, jadi ngeliatin dia ngafal Quran tuh sekarang kita lebih kayak bisa lebih memahami. Oh kita kan kadang kalau kita nggak terjun langsung kita nggak tahu. Kenapa sih? Kok nggak hafal-hafal? Iya atau kayak gitu. Kenapa kan? nggak mau ini gitu? Ya sekarang kita ada rem buat diri kita gitu. Walaupun sebenarnya daya ingat anak sama daya ingat orang dewasa kan pasti beda ya. Yeah. Cuma kan pasti kesusahan seorang anak untuk itu akhirnya juga kita ngalamin gitu. Nah makanya kenapa orang tuanya juga harus bisa mengaji. Yeah. Kita nggak bisa nyerahin semuanya ke guru agama semua. Benar. Gitu. Ketika guru agama ngasih metode-metodenya biar anak itu hafal, di rumah tetap harus kita yang ngetes lagi. Kalau kitanya nggak bisa ngaji, gimana cara kita ngetes dia gitu? Gimana cara dia tahu apa yang dia baca itu salah atau benar gitu? Dan juga satu lagi ruginya adalah nanti yang dapat pahalanya guru ngajinya doang, kitanya enggak. Benar. Kita rugi, itu Kita kerugian rugi, terbesar buat kita kalau kita nggak jadi bagian dari proses cara dia menghafal Quran gitu. So beautiful. Dan dia tuh setelah aku lebih memahami dia, ada satu kata-kata dia tuh yang aku happy banget. Dia ngerasa seneng ibunya tuh ngafal Quran kan. Wow. Dia ngeliatin gitu kan, diliatin sama dia. Dan dia lebih semangat gitu. Terus kayak anakku yang 5 tahun juga lebih semangat. Kadang-kadang malah kalau aku lagi salah ngafal Quran Dibenerin sama anak yang 5 tahun. Gak gitu Mam. Dia semangat, dia jadi kayak mondar mandir di depan aku terus ngafalin surat itu sengaja Kak. Di depan aku dia makin ngafalin lagi gitu. Jadi dia makin kayak semangat gitu. Oh ternyata kayak gini ya. Se-happy ini kalau kita tuh sama-sama kayak ngasih contoh satu sama lain. Ternyata yang dibutuhin anak tuh ya kayak ibaratnya tuh sebuah persaingan sehat yang terlihat gitu loh, positif gitu kan. Terus dia kayak ngerasa oh orang tua gue lagi ngafal juga, ini gue harus lebih semangat lagi nih gitu loh. Yuk kita lomba sesuatu hal yang baik gitu loh kan. Kayak gitu. Dan
Kan bahkan kan kita kan ngasih reward ya ke anak ya. Setiap hafal Iya, satu surat baru, dia boleh minta apa yang dia mau kan gitu kan. Nanti yang bentuk persaingan kakak dan adiknya adalah tiba-tiba kakak abangnya sudah hafal, adik belum hafal, abangnya dikasih sesuatu. Kok abang udah dikasih itu kan kakak belum hafal. Yaudah kakak juga mau hafalin. Jadi mereka saingan iya, gitu. bersaing Saking pengen gitu. ngedapetin sesuatu. Ya itu sah-sah aja toh juga Ya. Tuhan Ya. Allah Subhanahu wa taala ngasih kita surga sama neraka kan. Kita dikasih hadiah kalau misalnya kita menjalankan perintahnya kita dapat surga. Betul. Kalau misalnya kita menjauhi melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan atas Ya. perintahnya, kita akan dapat neraka. Benar, gitu kan. betul. Itulah yang kita lakuin juga gitu. Ya. Karena gini sih Kak, semua pilihan tuh ada di tangan kita gitu Betul. kan. Karena aku belajar gini Kak, ya Allah nggak pernah butuh kita. Kita yang butuh Allah gitu. Betul. Mau umatnya ini ninggalin setiap harinya lo nggak sholat, mau lo nggak ngapa-ngapain, terus apakah Allah akan semakin miskin? Kan enggak. Gitu kan. Nah justru kita yang butuh dia gitu. Jadi kita harus sadar akan itu bahwa ya udah gitu loh. Lo tahu diri lo di dunia ini lo diciptain ya emang lo untuk beribadah sama dia. Dan yang aku tekenin gini, jadi aku tuh happy banget. Ada beberapa teman aku Kak, dia tuh ceritanya gak sholat gitu. Adalah public figure gitu. Oke. Terus katanya dia lagi marah sama Allah Oh wow. gitu. Terus dia bilang, enggak, gue lagi marah sama Allah. Hah? Aku langsung, hah? Marah kenapa? Ya Allah nggak Allah nggak ngewujudin nggak ngabulin semua doa gue. Buktinya gue begini, buktinya gue begitu kata dia gitu. Terus aku bilang ini kenapa lo mesti marah sama Allah ya gitu? Emangnya lo udah ngelakuin apa sama buat Allah? Aku bilang gitu kan. Lo udah sholat yang bener belum? Aku bilang gitu kan. Terus dia diem gitu kan. Ya tapi kan seharusnya Allah ini ngabulin semua doa-doa gue dong. Kenapa enggak gitu kan? Kan dia maha pencipta. Katanya apa aja yang kita kasih kita bakal kabulin. Terus aku bilang gini, lo udah sekarang yang namanya manusia aja kalau kita kerja ya bos sama kan kita Staff. punya staff ya gitu karyawan. Kita ngasih haknya dia dong. Of course. Terus, Setelah dia melakukan pekerjaannya. nah, setelah dia melakukan kewajibannya kan. Betul. Gitu. Aku bilang gitu sama dia, setelah That's dia so melakukan kewajibannya. Terus sekarang lo udah ngelakuin belum kewajiban lo? Kalau lo minta hak lo, kalau lo nggak ngelakuin kewajiban lo dengan baik dan sesuai aturan yang ada, tugas lo itu nggak lo kerjain, gimana lo mau dikasih hak lo? Betul. Gitu kan. Terus aku bilang sama dia, satu hari itu 24 jam. Sholat itu 5 waktu ya. Kita ngomongin sholat wajib itu ada 5 waktu. Paling lama deh kita ngomongin 3 menit ya Kak ya. 3 menit kita kali 5, 15 menit. Allah cuma minta dari 24 jam yang kita Cuma kasih 15 menit doang Kak. Apa susahnya yang lo lakuin? Ya. 15 menit doang dan lo dikasih, ya ibaratnya lo bisa nafas gratis. Betul. Lo nggak bayangin kalau nafas bayar ya kayak orang-orang yang di rumah sakit nafas bayar gitu kan. Bayangin kita hidup udah dikasih enak banget. Aku belajar satu hal Kak, aku detik ini tuh aku selalu bilang sama suamiku, sayang, jangan kita pernah ngeliat ke atas, nggak akan pernah ada nggak akan pernah ada habisnya gitu loh. Tapi kita lihat ke bawah, semakin kita lihat ke bawah, kita tahu bahwa rasa syukur kita tuh akan lebih besar. Aku bilang. Wow. Jadi itu jadi tekanan buat jadi prinsip buat kita tuh adalah lihat ke bawah, jangan kita lihat ke atas. Karena kan kadang kita scroll IG ngeliat si ini lagi begini, mau sampai kapan? Ya. Sedangkan kita lupa akan hal-hal baik yang udah Allah kasih. Walaupun kadang kita pengen Gitu. termotivasi pengen menjadi Iya. seperti orang itu, tapi kan kadang ya lo Ada rasa sirik. iya, ya lo harus ingat dulu kehidupan lo seperti ini ya lo udah nikmat, masih banyak orang yang Betul. lebih kurang dibanding lo gitu. Kalau lo mau motivasi nggak apa-apa lah. Lo tuh jahat ya sama gue gitu. Ke Allah gitu. Ke Allah sambil doa, ya Allah kan aku udah sholat kayak gitu, kayak ngapain lo susah-susah lo kayak begini, lo nggak dapat kerjaan, hidup lo susah, lo ngeluhnya sama Allah. Wow, gue digituin lagi galau kan, gini. Ya. Ini bener nggak nih apakah yang gue lakuin salah apa enggak gitu kan? That's good. Ya. Jadi semakin aku dekat sama Allah itu ternyata ibaratnya orang kalau mau naik kelas tuh pasti ada ujiannya. Aku tuh tahun baru liburan nih sama anak-anak. Tiba-tiba aku di pesawat tuh sakit. Rasa sakitnya itu nggak pernah aku rasain sebelumnya. Selama aku liburan Kak, aku 1 bulan di Bali, itu aku sakit-sakitan.